Sebenarnya sangat berat Nanda membiarkan temannya itu keluar dari mobil dan masuk ke rumahnya. Sendirian dengan suasana hati yang pedih. Ia pasti butuh seseorang di sampingnya. Tapi bagaimana lagi? Nanda pun punya kesibukan. Ia hanya bisa berdoa yang terbaik, berharap Leo baik-baik saja sendirian. Setelah masuk kembali ke rumahnya, suasana suram dan gelap kembali menyambutnya. Leo menyalakan lampu, membuat rumahnya terang, dan memperjelas debu-debu kotor yang menempel di dinding dan segala furnitur rumahnya. Ia berjalan menuju kamar, masuk untuk mengistirahatkan diri. Tapi betapa kagetnya Leo saat ia sampai di dalam kamar. Bertumpuk-tumpuk uang pecahan 100.000 rupiah tergeletak begitu saja di atas kasurnya. Leo segera mendekat. Ia mengambil selembar uang itu, mengecek keaslian uangnya dengan temaram lampu kamar. Dan benar saja, uang itu asli. Cap airnya terlihat. Dirinya begitu syok melihat begitu banyak uang di atas kasurnya. Yang saking banyaknya, uang itu menggunung dan sampai berjatuhan ke lantai. Ia bingung sekaligus senang, berharap ini kenyataan. Berkali-kali ia menyadarkan dirinya, tapi tetap tidak bisa. Nyatanya, memang semua ini bukanlah mimpi. Uang-uang ini adalah nyata miliknya. Uang ini datang begitu saja di hadapannya. Nikmati uangmu, Leo. Sekarang, kamu adalah orang paling kaya di sini. Tiba-tiba, suara misterius terdengar di dalam kamarnya. Leo mendongakkan kepalanya ke atas, lalu melihat sekitar kamar. Sosok itu tidak terlihat, tapi aura dan energinya bisa Leo rasakan. Sosok itu berada di kamarnya saat ini. Leo yang sudah kegirangan lalu berlutut di lantai sambil memegang uang itu. Terima kasih, ucapnya berulang kali sambil diselingi tawa puasnya. Singkat cerita, semenjak itu Leo mulai menata kembali hidupnya. Hutang-hutang ia lunasi. Ia sumpal mulut para penagih hutang dengan uang-uang miliknya, sehingga mereka tak lagi datang ke rumahnya. Ia juga memanggil para tukang untuk merapikan dan membersihkan kembali rumahnya yang tidak terurus. Setiap malam Jumat, uang-uang itu kembali berdatangan, sehingga Leo tidak pernah bekerja untuk mendapatkan uang. Setiap minggu, cincin itu terus mengirimnya uang, terus menambah kekayaan yang ia miliki. Berbagai barang-barang mahal ia beli, mobil-mobil mewah ia koleksi di garasinya. Dengan bantuan setan, perlahan Leo memperbaiki kehidupannya yang sempat kacau. Tapi tanpa disadari, sebuah bahaya tak terlihat mengancamnya dari kejauhan. Uang dan harta menutup mata Leo, membuatnya tak sadar akan bahaya yang mengintainya. Semenjak dirinya dipenuhi gelimbang harta dan uang, Leo seakan lupa dengan kesedihan ditinggal sang anak. Dirinya lebih sibuk mengurus uang dan segala kekayaan yang ia miliki sekarang. Segalanya bisa ia miliki. Nikmatnya dunia membutakan dirinya. Uang-uang itu datang dengan sendirinya tanpa ia bekerja dan berusaha. Setiap hari, pekerjaannya sekedar mondar-mandir di kawasan kota, mengunjungi tempat satu ke tempat lain dengan mobil mewahnya, mengunjungi berbagai klub setiap malam, dan berkencan dengan berbagai wanita yang ia temui. Dunia miliknya sekarang. Hidupnya berubah 360 derajat. Leo saat ini berbeda dengan sebelumnya. Ia bukan lagi laki-laki malang yang hidup dalam kesendirian. Kini, seluruh dunia menyambutnya. Malam itu, cahaya bulan terang benderang, bersamaan dengan kelap-kelip lampu kota yang menyala menghias cakrawala. Warna-warni cahayanya menyilaukan mata siapapun. Gedung-gedung yang tinggi dan megah bercahaya di tengah malam, dan kendaraan memenuhi badan jalan. Suara klakson sesekali terdengar saling bersahutan. Seperti malam-malam biasanya, Leo mengunjungi salah satu klub malam yang menjadi favoritnya. Ia duduk dengan nyaman di sebuah sofa yang empuk, seorang diri dan hanya ditemani secangkir minuman keras, lengkap dengan botolnya. Matanya melihat ke sekumpulan anak muda
yang tengah asik terbuai dengan pesta dan kemeriahan malam. Sesekali, ia teguk gelas minuman di tangannya. Cahaya penuh warna dari lampu pesta menerpa wajahnya, yang sinarnya berkedip-kedip mengikuti irama musik yang diputar keras memenuhi seiring ruangan. Seorang wanita cantik datang mendatanginya, dengan pakaian berwarna merah ketat yang dengan jelas memperlihatkan bentuk tubuhnya yang indah. Rambutnya yang halus, dan wajahnya yang dirias sedemikian cantik. Wanita bernama Nessa, 3 tahun lebih muda dari Leo, yang kini sudah hampir menginjak usia 28 tahun. "Leo, kamu gak kebanyakan minum?" tanya Nessa yang langsung duduk di samping Leo. Enggak kok," jawab Leo singkat. Ia lalu mengecek jam tangannya. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Klub malam itu sedang ramai-ramainya. "Kamu mau pulang?" tanya Nessa. "Aku duluan ya," kata Leo yang kemudian memegang pipi wanita cantik itu. Ia lalu mengambil jaket yang tergeletak di atas sofa, kemudian memakainya. "Nanti lain waktu kita main lagi ya," ucap Leo, yang kemudian langsung berdiri dan merapikan barang-barangnya. "Hati-hati ya, udah malam banget," ujar Nessa. "Iya, gak apa-apa. Kamu pulang ada barengan kan?" tanya Leo. Nessa mengangguk. "Aku pergi ya," kata Leo, pamit untuk terakhir kalinya. Lalu mulai berjalan meninggalkan Nessa sendiri di sofa itu. Leo yang mulai bosan dengan klub malam itu berjalan keluar dengan wajah malas. Kakinya melangkah melewati koridor yang mengarah ke pintu keluar. Setelah melewati pintu besi, dirinya pun sampai di luar yang menghadap langsung ke arah lahan parkir, tempat di mana mobilnya terparkir. Suasana parkiran sangat sepi malam itu. Cahaya lampu tidak cukup terang untuk menyinari tiap sudut parkiran. Dan samar-samar, suara musik dari klub malam masih terdengar. Leo membuka kunci mobil otomatisnya, sehingga menimbulkan suara yang khas. Ia memegang gagang pintu dan hendak masuk ke dalam mobil. Leo. Tiba-tiba, terdengar suara lirih memanggilnya dari belakang. Suaranya amat halus dan samar. Leo pun menoleh, tapi tidak ada siapapun di sana. Halo? Panggil Leo, memastikan tidak ada orang. Tapi suasana parkiran benar-benar sepi saat itu. Ia pun mengabaikannya dan buru-buru masuk ke dalam mobil. Bersandar di jok mobil yang nyaman dan hawa sejuk dari AC. Saat melihat ke depan, ia merasa ada yang aneh dengan kaca depan mobilnya. Seperti ada beberapa helai rambut perempuan yang cukup panjang jatuh dari atas mobilnya, sehingga menghalangi pandangannya ke depan. Leo yang merasa aneh lalu menyalakan wiper mobil untuk menyingkirkan benda mirip rambut itu. Wiper mobil pun mulai bergerak di kaca depan mobilnya. Benda tipis itu bergeser ke kanan dan ke kiri untuk membersihkan kaca depan. Bukannya menghilang, rambut-rambut misterius itu justru bertambah banyak dan menggulung-gulung wiper mobil. Saking banyaknya rambut itu, bahkan membuat wiper mobilnya macet. Dan melihat itu, Leo buru-buru turun dari mobil untuk melihat apa yang terjadi. Begitu ia turun dan mengecek langsung, tiba-tiba rambut itu sudah menghilang. Tidak ada rambut sama sekali, dan wiper mobilnya bergerak normal di kaca depan. Ia mengusap-usap kaca depan mobil untuk memastikan, tapi tetap saja sama sekali tidak ada rambut di sana. Leo yang merasa semakin aneh kembali masuk ke mobilnya. Ia buru-buru menyalakan mobil. Lampu depannya menyala, menyinari sisi parkiran yang gelap. Suara mesinnya mulai terdengar. Leo lalu menginjak pedal gas dan mulai bergegas pergi meninggalkan parkiran klub malam itu. Jalan-jalan perkotaan sangat sepi saat itu. Hanya beberapa mobil dan motor yang lewat. Sesekali masih terlihat pedagang makanan dan cemilan malam yang berjualan di trotoar. Sirene mobil polisi juga terdengar, mengisi malam dengan berpatroli keliling kota. Dengan wajah sedikit mengantuk, Leo berusaha fokus dan menatap jalanan di depan. Karena jalanan yang kosong, ia bisa dengan bebas melaju dengan kecepatan tinggi. Bahkan lampu merah pun ia terobos. Di dalam kantuknya itu, mendadak mobilnya mengeluarkan bau tak sedap. Awalnya,
bau itu tercium tipis-tipis. Leo segera mengatasinya dengan sebuah pengharum ruangan dengan wangi jeruk lemon. Tapi bukannya menghilang, bau itu semakin terasa kuat. Sampai akhirnya, Leo bisa mencium jelas bau apa itu. Bau busuk. Itulah yang sedang ia cium di dalam mobilnya. Untuk menghilangkan bau itu, Leo membuka kaca jendela depan, membiarkan angin membawa masuk udara malam, dan berharap mengusir bau busuk itu. Leo. Leo. Suara panggilan itu kembali terdengar. Seluruh tubuh Leo mulai merinding. Batin Leo yang memang sudah mulai peka, mulai merasakan suatu energi asing yang masuk ke dalam mobilnya. Tapi ini bukanlah energi yang ia kenal. Jantung Leo mulai berdegup kencang. Ia sadar ada sesuatu yang datang ke mobilnya. Sesuatu yang asing. Aku di sini, Leo. Aku di sini. Suara itu terdengar lagi. Siapa kamu? Siapa? Bentak Leo dengan nada tinggi. Di samping itu, ia juga semakin mempercepat laju mobilnya. Ia rasanya buru-buru sampai di rumah dan keluar dari mobil ini. Menjauh dari sosok yang tidak ia kenal ini, bau busuk itu masih tercium jelas. Angin dari luar dan pengharum ruangan tak bisa mengusirnya. Sampai puncaknya, ketika mobilnya melewati salah satu tikungan, bagian belakang mobilnya terkena cahaya dari lampu jalan. Sehingga Leo bisa melihat dengan jelas ke bagian belakang mobil. Saat ia melihat ke belakang melalui spion tengah, ia kaget bukan main. Sosok pocong dengan wajah hitam dan penuh luka bakar sedang duduk manis di kursi penumpang. Mata pocong itu melotot, menatapnya, dan lidahnya menjulur penuh liur dan menjijikan. Karena kaget tak sengaja, Leo membanting setir ke kanan. Sebelum mobilnya menghantam trotoar, ia lebih dulu menginjak rem. Sehingga mobil itu berhenti mendadak. Ban mobil yang beradu dengan aspal menghasilkan bunyi yang cukup nyaring dan menyita perhatian beberapa orang yang sedang menghabiskan malamnya di warung. Nafas Leo terengah-engah. Wajahnya penuh keringat. Ia bersandar sambil menenangkan dirinya. Tiba-tiba, sesuatu mengetuk kaca jendela mobilnya. Lagi-lagi, Leo kaget sampai dirinya hampir melompat. Tapi ternyata, itu adalah salah satu warga yang kebetulan ada di dekatnya. Menyadari bahwa itu manusia, Leo segera membuka kaca jendelanya. "Kenapa, Mas? Hampir aja menabrak. Ngantuk?" tanya pria parubaya itu. Leo menggeleng. Nggak apa-apa kok, Pak. Cuma oleng dikit saja tadi," jawab Leo. "Keluar dulu, Mas. Ngopi dulu sini biar gak ngantuk," ajak pria tua itu. Iya, Pak. Makasih ya. Saya mau pulang langsung," jawab Leo. "Gak mabuk kan?" tanya pria tua itu. Leo menggelengkan kepala. Setelah itu, ia kembali memacu kendaraannya. Sosok pocong mengerikan itu sudah menghilang. Tapi samar-samar, bau busuk itu masih tercium. Leo pun kembali melaju di tengah jalanan yang sepi malam itu, sambil merasakan bahwa sosok itu kemungkinan masih berada di mobilnya. Beruntung, setelah itu, Leo bisa pulang ke rumahnya dengan selamat, tanpa ada gangguan lagi dari makhluk halus itu. Mungkinkah itu makhluk dari Gua Stonggo? Batin Leo saat sampai di rumah. Setelah sekian banyak malam ia habiskan di klub, perlahan Leo mulai bosan dengan kehidupan malamnya. Tak ada hal yang menarik lagi. Ia menginginkan sesuatu yang baru. Ia sudah tidak pernah lagi datang ke klub itu. Leo menghabiskan uang dengan cara lain, berlibur ke tempat favorit, makan makanan enak, dan membeli barang-barang untuk menyenangkan dirinya sendiri. Selain itu, ia juga memutuskan untuk menjalin hubungan dengan Nessa, wanita cantik yang sudah didekatinya selama berminggu-minggu itu. Kini, akhirnya resmi menjadi pacarnya. Semenjak keduanya berpacaran, Leo dan Nessa tinggal dalam satu rumah. Hari-hari, Leo pun kian hidup. Ia tak perlu lagi pergi keluar untuk mencari teman. Kini dirinya bukan lagi pria kaya yang kesepian. Sekarang, setiap bangun tidur, ia selalu melihat Nessa di sampingnya. Seperti di pagi hari ini.
Sekitar pukul 7 pagi, Leo telah rapi memakai jaket dan celana panjangnya. Rambutnya disisir ke belakang, sementara di ranjangnya, Nessa masih terlelap dengan selimut yang hangat dan tebal. Leo mengambil dompet, tas dan kunci mobilnya. Semuanya ia simpan di dalam saku celana dan jaket. Setelah memastikan semuanya sudah siap, Leo berjalan mendekati Nessa yang masih tertidur. Nessa," panggil Leo. Mendengar itu, Nessa sedikit membuka matanya. Setengah sadar, ia melihat sang pacar yang sudah rapi. "Apa?" tanyanya dengan nada malas. "Aku mau ketemu Nanda di luar. Kamu aku tinggal ya. Nanti siang aku pulang," kata Leo. Sambil kembali memejamkan mata, Nessa mengantuk. "Ya udah, sana. Tapi pulangnya beli makanan ya," ucap Nessa. "Iya, jangan khawatir," jawab Leo. Leo lalu berjalan meninggalkan Nessa. Ia tutup pintu kamarnya. Sementara di ranjang, Nessa menarik selimutnya dan lanjut tidur sampai siang hari. Samar-samar, ia bisa mendengar suara mobil Leo yang menyala, kemudian berjalan menjauh, menandakan sang pacar yang mulai berjalan pergi. Singkat cerita, hari sudah hampir siang. Cuaca semakin terik di luar sana. Hawa pun semakin panas. Sinar mentari masuk melalui ventilasi dan jendela yang sedikit terbuka, menyinari kamar Leo. Kemilauannya terpantul di cermin yang terpasang di lemari kayu berkualitas tinggi yang dibelinya dengan harga mahal. Sementara di ranjang, Nessa masih terlelap. Spray kasur dan selimut dibuat berantakan olehnya, yang sering berubah-ubah posisi tidur. Ia abaikan cuaca yang kian panas dan hari yang semakin siang di luar sana. Nessa hanya ingin tertidur seharian ini. Setelah melewati malam panjang yang melelahkan, silau cahaya mentari menerpa wajahnya, sehingga Nessa segera merubah posisi tidurnya. Kini, ia berbaring ke arah kanan, menghadap ke pintu kamar. Tangannya memeluk seseorang yang berbaring di sampingnya. Ia mendekatkan badannya dan semakin memeluk seseorang yang berbaring di sampingnya. "Udah siang, Leo. Mau bangun males banget ya," ucap Nessa, setengah sadar sambil tersenyum. Matanya masih terpejam. Ia meraba-raba tubuh seseorang yang berbaring di sampingnya. Setelah beberapa menit memeluk orang itu, Nessa baru menyadari sesuatu yang cukup aneh. Leo sudah pergi sejak pagi tadi. Belum ada tanda-tanda kepulangannya. Nessa sendirian di rumah. Lantas, siapa yang tidur di sampingnya? Siapa sosok yang dipeluk Nessa? "Leo, Leo," panggil Nessa. Tapi tidak ada jawaban. "Leo, Leo," panggilnya lagi, sambil memukul sosok yang tidur di sampingnya. Dipanggil kok nggak jawab sih?" ucap Nessa. Nessa lalu membuka matanya dan melihat sosok yang sedang ia peluk. Nessa pun menjerit sekuat mungkin. Kemudian dirinya melompat ke lantai. Kakinya sampai membentur keramik dengan keras hingga sakit. Nessa terus menjerit sambil bersembunyi di samping lemari. Ia pun kaget bukan main ketika menyadari bahwa bukan Leo yang sedang ia peluk, melainkan sesosok pocong dengan kain kafan kotor penuh tanah merah. Wajahnya gosong terbakar, matanya melotot dan lidahnya menjulur. Terdapat lubang-lubang kecil yang mengeluarkan lendir bau di wajah pocong tersebut. "Nessa, Nessa," sosok pocong itu memanggilnya sambil menggeliat di atas kasur. Nessa pun menjerit sambil menangis ketakutan. "Ayo, peluk aku lagi, Nessa," pocong itu terus menggodanya. "Pergi, pergi," teriak Nessa sekeras mungkin. Bukannya pergi, makhluk itu justru tertawa puas melihat Nessa ketakutan. Sementara wanita cantik itu hanya bisa menangis, menjerit sambil meringkuk ketakutan di samping lemari. Ranjang tempat tidurnya berguncang-guncang dengan sendirinya. Pocong itu sedang menggeliat tak karuan di atas ranjangnya. Selama beberapa saat, Nessa harus bertahan di situasi mengerikan itu.
berharap Leo segera pulang menyelamatkannya. Sekitar pukul 1 siang, suara mobil Leo terdengar. Ia memasukkan mobilnya ke garasi, kemudian keluar dari mobil dengan membawa sebuah bungkusan berisi makanan untuk Nessa dan dirinya. Sebelum masuk, tak lupa ia terlebih dahulu menutup rolling door garasinya. Baru setelah itu, ia bergegas ke dalam rumah melalui pintu kecil yang menghubungkan ruang tamu dengan garasi. "Aku pulang, Nessa," teriak Leo. "Leo, akhirnya kamu pulang juga," kata Nessa yang sedang duduk manis di sofa. Wajahnya sudah cantik merona, dirias sedemikian rupa. Rambutnya rapi dan indah. Sebuah gaun berwarna ungu tua melapisi tubuhnya yang indah. Dengan tatapan menggoda, ia sapa sang pacar yang baru pulang. Leo tertawa kecil sambil mendekat ke arahnya. "Kamu mau kemana? Kok dandan begitu?" tanya Leo sambil menaruh bungkusan makanan di meja kecil. "Aku menunggu kamu, Leo," jawab Nessa. "Kamu capek? Aku pijat ya?" tanya Nessa menawarkan. Leo bertolak pinggang sambil memasang pose berpikir. Boleh deh, sebentar saja. Habis itu kita makan ya. Kamu lapar kan?" kata Leo. Laki-laki itu lalu berjalan ke salah satu sofa panjang di ruang tamunya. Ia merebahkan badannya dengan posisi tengkurap. Wajahnya ia arahkan ke samping. Beristirahat setelah beberapa jam duduk mengemudikan mobilnya. Ia biarkan Nessa memijat punggungnya, sementara Leo memejamkan matanya. Selama beberapa menit, Leo bisa menikmati pijatan-pijatan Nessa yang lembut, merasakan kulit tangannya yang halus, yang sering ia genggam setiap saat. Dari punggung sampai kaki, semuanya tak luput dari tangan Nessa. "Tanganmu kok dingin ya, Nes?" celetuk Leo. Tapi tidak ada jawaban dari sang pacar. Pelan-pelan, pijatan Nessa mulai mengeras. Leo masih bisa memakluminya. Tapi beberapa menit kemudian, pijatan Nessa mulai terasa kasar. Sehingga Leo sedikit merasakan tiap kali Nessa memijat tubuhnya. "Nes, pelan-pelan dong," kata Leo. Bukannya semakin pelan, Nessa justru semakin keras. Leo semakin merasakan sakit di tubuhnya. Berkali-kali ia katakan kepada Nessa untuk memelankan pijitannya, tapi wanita itu sama sekali tidak menggubrisnya. Leo perlahan mulai kesal. "Udah deh, kaki aja," kata Leo yang masih memejamkan mata. Mendengar itu, Nessa menurut dan hanya memijat bagian betis kaki Leo saja. Akan tetapi, pijatannya semakin keras dan semakin keras. Bahkan, kini bukan memijat, Nessa justru mencakar kaki Leo, hingga Leo mengerang kesakitan dan menarik kakinya. Akan tetapi, kakinya seakan tidak bisa lepas dari tangan Nessa. Sampai akhirnya, Leo kesal dan membuka mata. "Kamu ini gimana sih?" Belum sempat Leo menyelesaikan usapannya, dirinya dibuat kaget dengan apa yang ia lihat. Ternyata bukan Nessa yang selama ini memijatnya, melainkan sesosok kuntilanak berwajah pucat, dengan area sekitar matanya berwarna hitam, dan rambut panjang yang gimbal terlihat mekar berantakan. Kuntilanak itu sedang menggigiti kaki Leo dengan giginya yang runcing dan tajam. Leo berteriak sekeras mungkin dan menarik kakinya dari gigitan si kuntilanak. Setelah berhasil lepas dari gigitan makhluk itu, Leo buru-buru berdiri. Ia rasakan sakit di kakinya. Kuntilanak itu menatap Leo dengan pupil mata yang kecil dan memerah. Mulutnya menyeringai, memamerkan gigi-giginya yang tajam serta hitam. Leo yang agak pincang berlari menuju kamar. "Sini mas, aku pijati lagi." Kuntilanak itu tertawa, begitu nyaring dan memekik telinga. Leo masuk ke dalam kamar. Di dalam kamarnya, ia justru mendapati Nessa tengah terkulai lemas di lantai, tak sadarkan diri dengan wajah yang pucat. Kasurnya sudah tak karuan, spray dan selimutnya berantakan. "Nessa, Nessa!" teriak Leo yang panik. Segera ia angkat tubuh Nessa dan membaringkannya di atas kasur. "Apa ini? Kenapa jadi begini?" gumam Leo dengan wajah ketakutan. Malam yang sunyi di sebuah komplek perumahan. Semua penduduk sudah masuk ke rumah masing-masing. Mobil-mobil terparkir di garasinya.
Beberapa masih ada di pinggir jalan, yang masih basah setelah diguyur hujan sore tadi. Tetes demi tetes air yang tersisa di dedaunan pohon yang jatuh ke tanah. Pantulan lampu jalan berkilauan di air-air yang menggenang di ceruk jalanan. Sedangkan langit masih berawan, sehingga rembulan dan gembintang malam masih bersembunyi di baliknya. Di dalam rumahnya, Leo duduk seorang diri, berhadapan dengan televisi yang menyala, menyiarkan acara olahraga. Dengan santai, ia menyandarkan dirinya di sofa. Kedua kakinya, ia luruskan dengan naik ke atas meja kecil. Tangan kirinya memegang sekaleng minuman, dan tangan kanannya memegang remote. Walau terlihat sedang menonton televisi, nyatanya tidak demikian. Dalam hatinya, Leo was-was, ditambah Nessa belum pulang setelah pergi dari rumah sejak sore tadi. Teleponnya sulit dihubungi. Untuk membuat suasana lebih ramai, Leo memutuskan untuk menyalakan televisi dan membesarkan suara. Hingga tak lama, Nessa yang menelpon duluan. Mendengar dering suara teleponnya, Leo segera mengambil handphonenya di meja. Segera ia angkat telepon itu. "Halo Nes," sapanya. "Halo Leo, aku ada di apartemen temanku," kata Nessa memberitahu. "Kamu mau pulang kapan? Mau dijemput?" tanya Leo sambil membenarkan posisi duduknya. "Aku gak mau pulang Leo. Jujur aku takut. Kamu urus dulu aja deh rumah kamu itu. Panggil paranormal atau apa buat usir hantu-hantu itu," ujar Nessa. Leo menghela nafas. "Ada siapa di apartemen?" tanya Leo. "Ada Nindi sama Alice. Aku aman kok di sini. Kamu gak perlu khawatir ya," ucap Nessa. Leo mengangguk. Oke deh, besok pagi aku ke sana ya," kata Leo. "Iya Leo," jawab Nessa. Setelah itu, percakapan mereka pun selesai. Leo segera menutup teleponnya. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Sudah saatnya ia beranjak ke kasur dan terlelap dalam sunyinya malam. Televisi ia matikan. Semua bekas makanan dan minuman ia bereskan dari meja kecil. Setelah itu, dirinya meninggalkan ruangan tengah dan berjalan masuk ke dalam kamar. Leo mematikan lampu ruang depan, lalu masuk ke dalam kamar. Saat hendak menutup pintu kamarnya, ia melihat ada seseorang sedang duduk di sofanya di tengah kegelapan. Karena gelap, ia tak bisa melihat jelas siapa yang duduk di sana. Hanya nampak sebuah siluet. Padahal Leo hanya sendiri di rumahnya. Perasaannya sudah tidak enak, tapi ia juga penasaran dengan sosok itu. Akhirnya, tangan Leo meraih tombol lampu. Dengan jantung berdebar, ia mencoba menyalakan lampu. "Oke, hitungan ketiga nyalain lampu," gumamnya. Mulutnya komat kamit sesaat menghitung sampai ketiga. Saat sudah masuk hitungan ketiga, tombol lampu ia tekan, lalu menyala. Mata Leo dengan jelas menangkap sosok yang tengah duduk di sofanya. Sosok pocong dengan lidah menjelur yang pernah ia temui sebelumnya. Ketika lampu dinyalakan, kepala pocong itu bergerak menoleh ke arahnya dengan mata melotot. Seketika, Leo langsung membanting pintu kamarnya hingga tertutup rapat. Tak lupa ia kunci pintu. Kemudian, ia buru-buru naik ke kasur, menutupi seluruh tubuhnya dengan selimut. Mau tidak mau, ia harus tidur saat itu juga. Matanya terpejam dan berharap akan terbuka kembali ketika pagi tiba. Sementara itu, di tengah apartemen, Nessa tengah bersantai bersama dua orang temannya di kamar apartemen dengan ranjang yang cukup luas. Sambil memakan cemilan yang tersedia di sana, mereka bertiga saling membicarakan banyak hal sebelum tidur. Masing-masing wajah mereka memakai masker tidur berwarna putih dan tipis. Di tengah suasana menyenangkan itu, handphone Nessa berbunyi. Mendengar suara deringnya yang cukup keras, Nessa turun dari kasur, meninggalkan ketiga temannya, dan bergerak ke meja kecil yang ada di samping lemari kamarnya. Saat ia menyalakan layar, tampak Leo yang menelponnya. "Siapa Nes?" tanya Nindi. "Leo," jawabnya singkat. "Ya ampun, cowok kamu ribet aja deh, telepon mulu," sahut Alice. "Gak tahu nih," jawab Nessa. Nessa langsung mengangkat telepon. Handphone itu ia tempelkan ke telinga, menunggu ada sapaan khas Leo dari seberang sana.
Halo, Leo? Sapa Nessa lebih dulu. Akan tetapi tidak ada jawaban. Samar-samar, Nessa hanya mendengar suara nafas dari telepon itu. Leo? Leo? Panggil Nessa sekali lagi. Neng, gak pulang? Peluk saya lagi dong. Tiba-tiba, suara yang serak dan berat terdengar berbicara dari telepon dengan nada menggoda Nessa. Wanita itu hafal betul suara itu. Itu adalah suara sosok pocong yang pernah mengganggunya di kamar rumah Leo. Sadar kalau bukan manusia yang menelponnya, Nessa langsung melempar handphonenya. Nessa pun berteriak sekuat mungkin dan langsung lompat ke kasur, membuat teman-temannya kaget. Kamu kenapa sih? Tanya Nindi. Alice pun sama bingungnya melihat tingkah Nessa yang ketakutan dan masuk meringkuk di dalam selimut. Setelah Nessa menjelaskan apa yang terjadi, barulah mereka paham. Mereka pun akhirnya ikut ketakutan dan memutuskan untuk segera tidur. Lampu mereka biarkan menyala. Mereka memaksa matanya untuk terpejam. Di dalam suasana mencekam itu, mereka terlelap menunggu pagi datang mengganti hari. Keesokan harinya, Leo yang baru selesai mandi berjalan keluar kamar. Ia lalu duduk di pelataran depan rumah sambil membawa handphonenya. Ia tengah menunggu seseorang mengangkat teleponnya. Saat itu, ia tengah mencoba menelpon Ki Danang untuk bertanya soal gangguan-gangguan makhluk gaib yang ia dan Nessa alami selama ini. Sambil memperlihatkan sekitar dan menghirup udara pagi, Leo dengan sabar menunggu. Sampai akhirnya, Ki Danang mengangkat telepon. Buru-buru, ia menempelkan handphonenya ke telinganya. Halo Ki Danang, apa kabar? Sapa Leo, sembari berbahasa basi menanyakan kabar. Kabar baik Leo, maaf lama angkatnya. Soalnya tadi cari sinyal dulu, kata Ki Danang. Iya, gak apa-apa Ki, jawab Leo. Kenapa? Kamu telepon saya karena ada masalah kan? Kamu diganggu kan? Saya sudah firasat, kata Ki Danang yang ternyata sudah tahu apa yang terjadi. Mendengar itu, Leo seakan mendapat harapan baru. Iya Ki, betul. Akhir-akhir ini saya banyak kena gangguan makhluk gaib. Ki Danang tahu kenapa saya digangguin. Bisa bantu saya Ki? Tanya Leo. Ya sudah kewajiban saya buat kasih tahu apa yang terjadi. Tapi saya nggak bisa bantu. Harus kamu sendiri yang bergerak, ucap Ki Danang. Ki Danang mulai menjelaskan lewat sambungan telepon. Kamu ingat kan perjanjian yang kamu buat dengan makhluk gaib di Gua Setonggo? Kamu bilang kalau kamu siap melakukan apapun, semua gangguan yang kamu alami adalah peringatan dari para penunggu Gua Setonggo. Mereka meminta tumbal Leo, tutur Ki Danang. Ah, tumbal? Leo pun terkaget mendengarnya. Iya, tumbal manusia, tegas Ki Danang. Kamu masih simpan golok yang diberikan oleh penunggu Gua Setonggo kan? Kamu harus membunuh orang menggunakan golok itu Leo. Golok itu akan menghisap darah, dan dengan begitu kamu sudah menyerahkan tumbal, dan gangguan itu nggak akan datang lagi, tambah Ki Danang. Jadi itulah kenapa saya harus membawa golok itu ya. Ternyata golok itu ada fungsinya, kata Leo. Iya Leo, golok itu jadi perantara tumbalnya. Cepat lakukan Leo, berikan tumbalnya sebelum gangguan semakin memburuk dan berakibat tak baik untuk dirimu sendiri. Mereka haus darah Leo, ucap Ki Danang memperingati. Setelah percakapan di antara mereka selesai, Leo mematikan telepon dan buru-buru berjalan masuk ke dalam rumahnya. Ia buru-buru berjalan ke kamar. Sesampainya di kamar, ia raih tas miliknya. Dari dalam tas itu, ia keluarkan sebuah golok pemberian makhluk halus penghuni Gua Setonggo yang masih ia simpan sampai sekarang. Leo menatap dalam-dalam golok itu. Iya Leo, gunakan itu. Bunuh siapapun dengan golok itu. Sebuah bisikan misterius terdengar jelas di telinga Leo. Malam itu, tanpa sepengetahuan Nessa, Leo pergi meninggalkan rumah dengan mobilnya. Sang pacar masih takut untuk pulang dan memilih untuk tetap berada di apartemen temannya.
yang ia rasa cukup aman untuknya mengungsi. Cahaya lampu mobil Leo menyala, menerangi halaman rumah dan jalan komplek di depannya. Setelah itu, suara mesin mobil pun terdengar. Leo menjalankan mobilnya perlahan memasuki jalanan. Dengan nyaman, Leo duduk di dalam mobil. Tangannya dengan lihai menggerakkan setir ke kanan untuk berbelok arah. Dengan kecepatan sedang, ia berjalan keluar komplek, melewati portal yang dijaga oleh beberapa satpam di posnya. Baru setelah itu, ia bertemu dengan jalan raya yang masih ramai malam itu. Mobil Leo mulai masuk ke dalam ramainya jalan raya. Ban mobilnya bersentuhan dengan aspal jalan yang kasar. Bersama kendaraan lainnya, mobil Leo meramaikan jalan raya. Sesekali terdengar suara klakson yang mengganggu. Sesekali lampu merah juga menahannya, membuat perjalanannya jadi semakin lama. Setelah beberapa kilometer berjalan, Leo pun melambatkan laju mobilnya. Ia masuk ke sebuah area sebuah gedung yang dikenal sebagai salah satu klub malam yang ramai. Klub malam yang dulu sering menjadi tempat Leo menghabiskan malamnya. Ia segera memarkirkan mobilnya, lalu mematikan mesin. Leo turun dari mobil dan segera masuk ke dalam klub malam itu. Saat sampai di dalam, kelap-kelip lampu pesta dan suara musik yang keras mulai terdengar. Leo melihat ke segala arah, mencari seseorang di tengah keramaian itu. Ia lebih dulu berjalan ke arah bar untuk duduk di sana. Segelas minuman ia pesan, dan sambil menikmati suasana, Leo meminum minumannya. Dari arah belakang, seseorang datang menyapanya. "Leo," panggil sesosok laki-laki gemuk dengan pakaian penuh warna dan tampak mahal. Sebuah kacamata terpasang di wajahnya. Leo menoleh dan melihat laki-laki itu. Darren," sapa Leo. "Wah, baru kelihatan lagi kamu. Semenjak jadian sama Nessa, kamu gak pernah balik ke sini," kata laki-laki bernama Darren itu. "Gak apa-apa, aku cuma lagi mau keluar aja," jawab Leo. Darren lalu ikut duduk di dekat Leo dan ikut memesan minuman. "Kenapa? Ada masalah sama Nessa?" tanya Darren. "Enggak kok, gak apa-apa," jawab Leo. Mata Leo menatap ke sana kemari mencari seseorang di tengah keramaian. "Gak apa-apa, tapi kok kamu tumben kesini? Sendirian lagi? Nessa kok gak ikut?" ucap Darren. Darren yang penasaran terus bertanya menggali informasi yang bisa jadi bahan gosip di grup chatnya. Mata Leo melihat sosok perempuan bergaun biru yang sedang mengobrol dengan teman-temannya di dekat panggung musik. Wanita dengan rambut bergelombang itu menarik perhatian Leo. Langsung saja, tanpa menjawab pertanyaan dari Darren, Leo buru-buru turun dari kursinya. "Darren, maaf ya, aku duluan," ucapnya, yang langsung buru-buru berjalan meninggalkan Darren. "Mencurigakan banget sih itu orang," gumamnya sambil memperhatikan Leo. Leo berjalan menerobos kerumunan orang yang berkumpul. Ia berjalan cepat ke arah panggung sebelum wanita yang ia lihat menghilang. Sesampainya di dekat panggung, Leo menghampiri wanita bergaun biru itu. Mata mereka saling bertatapan dan saling melontarkan senyum. Wanita itu tampak cantik dengan riasan wajah sederhana, memamerkan kulit kecoklatannya yang indah dan eksotis. "Nadine," panggil Leo dengan nada tinggi karena suara musik yang terlalu keras. Leo," sapa wanita bergaun biru itu yang bernama Nadine. Dengan sedikit canggung, Leo mendekat dan bergabung dengan Nadine dan teman-temannya. Tatapan aneh pun seketika muncul ke arah Leo. Tapi kemudian, tangan Nadine segera menggandeng lengan laki-laki itu. Nadine membawa Leo menjauh beberapa meter dari teman-temannya. Mereka berdua mencari sofa yang kosong untuk mengobrol, hingga bertemulah mereka dengan sebuah sofa yang ada di bagian ujung. Mereka berdua duduk di sana dan masing-masing memesan minuman. "Jadi, bagaimana Leo?" tanya Nadine sambil duduk bersandar dan menatap wajah Leo dari jarak yang cukup dekat. "Jadi, mau main semalaman sama aku?" tanyanya dengan nada menggoda. Dengan tenang Leo menjawab, "Iya, jadi dong," jawab Leo. Nadine tersenyum puas mendengarnya. "Iya, walaupun kamu pacarnya Nessa, aku tidak peduli. Toh, orangnya gak tahu juga,"
katanya sambil tersenyum. Apalagi uangnya banyak, gumam Nadine tanpa terdengar oleh Leo. Nanti 1 jam lagi ya, kita cabut, habis itu check-in, ucap Nadine menambahkan. Leo hanya mengangguk mengiyakan. Selama 1 jam di klub, Leo dan Nadine saling mengobrol, membahas banyak hal dan bersenda gurau. Mereka juga bertemu beberapa teman yang dikenalnya. Bergelas-gelas minuman pun mereka habiskan. Sampai akhirnya, sudah sekitar jam 1 dini hari, Leo dan Nadine berjalan keluar dari klub. Ia mengarahkan wanita itu untuk masuk ke dalam mobilnya yang masih terparkir. Dengan mata yang sayu, Nadine membuka pintu mobil dan langsung masuk. Dirinya yang sudah hampir mabuk bersandar di jok depan yang empuk. Sementara di sampingnya, Leo duduk menyalakan mesin. Mobil pun mulai berjalan. Leo membawa Nadine di mobilnya. Walau minum cukup banyak, wanita itu masih cukup sadar untuk melihat sekitarnya. Bahkan masih mengoceh mengajak Leo mengobrol selama perjalanan. Mobil Leo melaju cepat di tengah jalan. Dengan diiringi musik hip hop yang diputar oleh Nadine. Bukannya pergi ke hotel seperti yang mereka rencanakan, Leo justru membawa Nadine cukup jauh hingga ke pinggir kota, di mana banyak pabrik berdiri dan bangunan-bangunan yang terbengkalai. Awalnya Nadine tak sadar, tapi akhirnya ia mulai membuka mata lebar-lebar dan melihat sekitar. "Kamu bawa aku kemana, Leo?" tanya Nadine sambil melihat sekitar yang sepi. Kiri dan kanannya dipenuhi dengan ilalang dan semak-semak. Penerangan jalan pun minim. Sama sekali tidak ada orang di tempat itu. "Kita bakal main semalaman, Nadine," jawab Leo. Ia lalu membelokkan mobilnya ke arah jalan setapak yang dikelilingi dengan rerumputan tinggi dan semak-semak, sehingga mobilnya tersembunyi dan tak bisa dilihat oleh orang yang kebetulan lewat. "Turun dulu yuk," ucap Leo yang mematikan mesin mobil. "Kamu ngapain sih kesini? Banyak nyamuk tahu," ucap Nadine yang dengan wajah malas membuka pintu mobil. Kemudian keluar. Nadine berdiri di samping mobil, sementara Leo yang ikut keluar lalu berjalan ke belakang mobil. Ia buka bagasi mobil dan mengambil sebuah golok keramat pemberian makhluk penunggu Gua Setonggo itu. Leo menatap golok itu dan mulai meyakinkan diri. "Tunggu apa lagi? Lakukan, Leo, lakukan! Tepati janjimu!" Sebuah bisikan terdengar di telinganya, membuat Leo semakin yakin dengan apa yang ia lakukan. Ia pegang kuat-kuat goloknya. Setelah itu, ia tutup kembali bagasinya. Kemudian, Leo berjalan cepat ke arah Nadine yang berdiri membelakanginya. Melihat adanya kesempatan, tanpa ragu, Leo langsung menikam Nadine dari belakang, tepat mengenai bau kanannya.